saya pensiun nggak repot-repot. Jadi saya sebenarnya ngajar juga jarang, apalagi ke Surabaya. Jadi kalau punya kesempatan baik, kalau bisa hadir. Yes, ajar betul. juga teman-temannya, saudara-saudaranya. Kalau ada berita bagus kan nggak boleh di-keep sendiri. Betul, betul. Share ke teman-temannya, ajak. Oke, Pak Pipo, nanti kalau misalnya kita datang ke seminar, Pak, kan tadi kita sudah buka satu persatu apa yang akan diajarkan di seminar. Tapi kalau Pak Pipo boleh bahas lagi, apa yang kira-kira nanti akan diberikan pada saat kita seminar? Di seminar saya akan bahas satu, caranya gimana investasi minimarket franchise itu, kenapa minimarket franchise, satu. Kedua, nanti saya juga ajarkan cara mulainya bagaimana supaya aman, cara mulainya seperti apa. Yang ketiga, nanti saya jelaskan juga kita cara menghitung properti mana yang bisa income-nya lebih besar dari angsuran. Apa artinya income-nya lebih besar dari angsuran? Kalau income-nya lebih besar dari angsuran, berarti tiap bulan dia bisa nyicil dirinya sendiri sampai lunas. Jadi cukup tanpa DP, apalagi nanti saya juga ajarin tanpa DP caranya gimana. Nah, kemudian tiap bulan nanti dia propertinya ini bisa biayain dirinya sendiri sampai lunas. Nah, itu kemudian jadi milik kita, saya ajarin juga. Kemudian nanti saya ajarin juga pengalaman saya dari pertama sampai hari ini seperti apa. Jadi pemirsa nggak usah repot-repot, bisa melakukan ATP. Amati, tiru, plek. Pokoknya udah persis. Kecuali untuk jatuhnya ya Pak ya, tapi ada bangunnya nggak usah. Dihilang-hilangin. Iya, betul-betul. Nah, yang terakhir nanti saya jelasin juga teknik yang saya terbaru, yang cost smart. Kita menggabungkan di atasnya cost harian, di bawahnya minimarket. Caranya gimana supaya mesinnya dua, uangnya dapat dari dua sisi. Jadi double ya. Oke, dan yang pastinya nggak ribet. Itu tadi ya pemirsa ya. Yang penting nggak ribet. Sudah dilaksanakan Pak Cosmart ini sudah di beberapa tempat dari 22 minimarketnya Bapak? Dari 22 ada satu yang sudah mulai. Nah, yang kedua nanti di Kota Serang. Di Kota Serang sekarang saya bangun juga Cosmart. Jadi itu yang akan jadi income ke depan, saya akan kembangkan itu terus karena saya lihat prospeknya juga bagus. Oke, baik. Ini baru satu dikembangkan di minimarketnya Pak Pipo, tapi beliau sudah mau berbagi dengan kita, ini luar biasa sekali pemirsa ya. Jadi manfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya. Sekali lagi di layar kaca Anda sudah ada bagaimana cara daftar seminar. Dan kita kembali lagi ke Pak Pipo. Pak Pipo, ini kan kalau nanti tadi Bapak sudah bocorkan, ini pada saat seminar akan diajarkan apa-apa saja. Nah, sebenarnya saat ini sebaiknya siapa saja yang mengikuti seminar ini? Ini bisa diikuti oleh siapa saja, Pak? Sebaiknya peserta seminar ini satu, yang mau bangun passive income. Karena mau nggak mau pasti suatu hari kita pensiun. Nggak ada orang yang bisa hidup selamanya, nggak ada. Kerja selamanya nggak ada. Orang pasti pensiun, baik pensiun oleh kondisi kita maupun dipaksa kondisi perusahaan atau mau dengan kesadaran sendiri kita pensiun, pasti pensiun. Jadi yang pertama kita mesti bangun passive income. Yang kedua yang sudah punya deposito. Pak, Bu, deposito sekarang bunganya turun terus 4-5%, masih dipotong 20% PPh. Sementara kalau investasi Indomaret ini, investasi minimarket waralaba ini sekitar 16-17% per tahun. Jadi jauh sekali. Masa kita mau 4-5% sementara uangnya santai-santai, kita yang bekerja keras? Kebalik dong. Mestinya uangnya yang kerja keras, kita yang santai-santai. Nah, yang kedua yang sudah punya deposito. Yang ketiga punya properti tapi bingung mau diapain. Kalau disewain, Pak, ruko saya kalau disewain kok cuma 2-3% ya dari harganya. Aduh Pak, Bu, tolong. Mendingan datang. Ini bisa 16-17%, ngapain cuma dapat 2%? Aduh, untuk... Mungkin beberapa orang di luar sana berpikir kalau kita sewakan, saya udah enak nih, ruko jalan sendiri, tapi ternyata enggak ya Pak ya? Baru tadi malam ada saudara saya nanya, ini ada ruko saya mau beli 1,35, disewa orang sudah disewa loh 50 juta. Saya bilang, aduh itu mah cuma 3%, itu transaksi yang biasa-biasa, untuk investor yang biasa-biasa. Nah kita kalau mau lebih cepat, lari lebih cepat dari investor biasa-biasa, kita harus pakai cara yang luar biasa. Targetnya harus 16-17% per tahun. Nah yang punya properti, terus yang sudah punya minimarket, tapi sekarang ini kok merasa profitnya kurang ya. Nah nanti saya ajarin caranya bikin cost harian di atasnya seperti apa. Atau yang sudah punya cost tapi profitnya kurang, nah caranya bikin minimarket gimana kita gabungin. Atau teman-teman yang profesional kerja, tapi mungkin capek, kok selama ini saya merasa capek ya. Iya, kerja berangkat pagi, pulang malam, hasilnya itu aja gitu ya Pak ya? Iya, termasuk Mbak Gadis. Mungkin ya. Nanti saya ajarin caranya gimana. Yes. Semuanya nanti saya ajarin, karena saya juga seneng. Kalau semua berhasil, saya juga seneng. Terus profesional, atau pengusaha yang mungkin punya toko tapi dari jam 8 pagi sampai jam 6 sore tiap hari harus ke toko.
kita harus punya waktu buat orang-orang yang kita cintai. Oke. Kita nggak bisa selamanya kerja. Tapi kalau kita bicara lagi tentang minimarket, Ya. tadi ada Cosmart, itu menurut saya adalah pemikiran yang sangat brilian sekali. Banyak orang tidak berpikir mungkin ya, tapi ini dipikirkan oleh Pak Pipo. Namun kemudian permasalahannya lagi Pak, muncul Pak. Bagaimana ketika kita menjalankan kos ini, apakah tetap aman seperti kos-kos pada umumnya yang pernah Bapak jalankan, eksklusif kos tadi? Apakah memang nanti kalau misalnya kos ini terlalu apa ya, kalau kita bilang itu manajemennya terlalu bebas atau terlalu tidak tertata begitu? Ya, jadi penyakit saya dulu nanganin kos, itu kadang kita pusing. Anaknya ada yang nggak bayar, anaknya ada yang ribut, berantem, ada yang nyari kos tapi kita nggak punya waktu, atau manage uangnya dibawa lari penjaganya. Jadi penyakitnya banyak, belum lagi ada, maaf, yang narkoba, atau maaf, ada hubungan yang nggak benar di kos kita. Nah, itu dia. Nah, kos harian, Pak, kalau kos harian kan bisa jadi sarang maksiat. Nanti karena saya bebas begitu ya? Karena terlalu bebas. Nanti saya ajarkan di seminar caranya gimana kita bisa menghindari itu. Nah, dengan cara-cara yang legal, halal, sehingga teman-teman invest pun nyaman. Kita invest itu profit nomor 2. Yang pertama, nyaman, dan kita bisa enak tidur. Itu yang paling penting. Yang kedua baru kita ngomongin profit. Karena itu nanti saya ajarin di seminar caranya gimana kita menghindari yang nggak benar itu, supaya kita tetap bisa. Malu dong saya masa pembicara ngajarin yang nggak benar. Iya, betul. Pasti saya ajarin yang benar. Yes, oke, baiklah. Pak, ini Bapak sudah mengajar di berapa kota? Surabaya ini kan baru pertama kali datang ke sini. Tapi pasti sudah banyak mengajar di beberapa kota ya? Berapa yang sudah berhasil Pak sampai dengan saat ini? Sekitar 20% peserta sudah berhasil. Itu yang lapor ke saya. Mungkin yang ada lagi yang lebih saya nggak ngerti, tapi 20 sampai 25. Kadang-kadang ada yang nggak lapor. Iya, betul. Jadi kadang-kadang kalau udah sukses ya udahlah ya, gitu ya. Jadi saya nggak tahu berapa jumlahnya. Kalau kotanya ada 10. Jakarta. Surabaya. Oh enggak ya, saya kira 10 Ini Surabaya baru pertama kali. Yes, baik. Itu dia tadi pemirsa. Jadi sekali lagi untuk Anda tidak ada salahnya Anda mengorbankan uang 100.000 karena sekarang ini apa sih artinya 100.000 ya Pak ya? Dibandingkan dengan ilmu yang akan Anda gunakan. Kalau 100.000 Anda bawa ke mall ini juga nggak ada artinya loh pemirsa ya. Tetapi Anda bawa 100.000 ini untuk pergi langsung bertemu dengan Pak Pipo, saya yakin ini akan menghasilkan sebuah ilmu baru yang pastinya akan membuat income Anda, pasif income terutama ya, untuk Anda dan juga keluarga Anda. 2008 sampai 2011 saya ikut seminar terus. Total biaya yang saya keluarkan berapa, 100 juta lebih loh. Untuk seminar aja? Iya, tapi hasilnya luar biasa. Hari ini aset saya jauh di atas 100 juta. Mau tahu berapa? Berapa Pak? Tadi kan udah disebut tuh pansingnya ratusan juta, tapi angkanya dong. Aset saya sekitar 50 miliar. 50 miliar? Iya, tadinya cuman modal 100 juta. Makanya saya kalau ngomong investasi yang terbaik itu bukan properti, bukan minimarket, bukan saham, bukan deposito. Investasi yang terbaik adalah belajar. Karena kalau kita udah belajar, ilmunya nyantol di kita, kita bisa ngulang terus sehingga hasilnya luar biasa. Itu adalah investasi yang terbaik. 50M pemirsa. Dari tahun 2011 berarti mulainya ya Pak ya? 2008 bangkrut, dari 0 minus malahan. Nanti saya jelasin minus kondisinya. Tapi semua income-nya saya pakai buat seminar-seminar, hasilnya luar biasa. Nah, ini yang luar biasa. Dan nanti Desember saya juga masih belajar lagi. Saya ke Singapura belajar ikut seminar 20 juta. Oke, 20 juta aja diberikan loh oleh Pak Pipo karena beliau tahu ya pentingnya seminar ini untuk apa. Nah, sedangkan untuk Anda yang ada di Surabaya ini spesial kami berikan Rp100.000 aja. Jadi tidak ada alasan Anda tidak mengikuti seminar bisnis strategi kaya raya dari membeli bisnis minimarket franchise atau waralaba dan juga propertinya bisa menjadi milik Anda. Istimewaan untuk Anda datang begitu ya, bayar 100.000 tapi ilmu yang diberikan ini oleh Pak Pipo luar biasa banyak ya Pak ya. Ada sekitar 7 atau 8 materi tadi ya Pak ya yang akan diberikan untuk Anda. Jangan telat makanya. Ya, harus on time supaya tentu saja satu Anda bisa dapat tempat duduk di depan ya Pak ya. Lihat Pak Pipo. Kemudian yang kedua kalau misalnya tidak tergesa-gesa juga pikirannya lebih tenang ya Pak ya. Jadi usahakan Anda datangnya on time untuk mengikuti seminar ini. Baik, nanti kami akan kembali lagi di sesi selanjutnya pemirsa, masih ada sesi yang keempat. Di sana nanti mungkin saya akan coba bertanya ke Pak Pipo. Salah satu saja materi yang akan nanti diberikan di seminar seperti apa penjabarannya secara singkat untuk Anda yang ada di rumah. Pastikan Anda tetap bergabung bersama kami hanya di SBO TV. Pak Pipo, saya mau tanya nih Pak, tadi dari 7 atau 8 materi yang akan disampaikan pada saat seminar, boleh nggak Pak dijabarkan secara singkat saja untuk pemirsa yang ada di rumah, satu materi? Oke, nanti saya ajarkan, kalau yang punya uang pasti lebih enak untuk milih
properti, karena bisa pakai uang cash. Ya. Tapi tentu saja uang cash pun kalau kalah cepat dengan inflasi atau deposito, ngapain susah-susah invest? Nah, nanti saya ajarin caranya gimana. Kita milih properti yang income-nya di atas bunga bank. Apa artinya di atas bunga bank? Satu, kalau di atas bunga bank, untuk yang cash, itu berarti kan lebih bagus dari deposito. Tapi kalau yang pakai kredit, nanti saya ajarin. Caranya gimana? Kita DP-nya 0, angsurannya income-nya dari toko, sehingga kita nggak perlu ngangsur, dari toko bisa income-nya bisa ngangsur sendiri, yang ngerjain orang lain, lunas jadi punya kita. Nah, kalau nggak modal, nggak kerja, kira-kira mau nggak nunggu 5 tahun? Ya mau lah Pak. 10 tahun? Ditunggu paling iya, Pak. 15 juga nggak apa-apa, namanya kita nggak modal, nggak ngapa-ngapain. Dan profit tetap datang begitu ya, itu masalahnya. Nanti salah satu topik yang akan saya ajarkan. Di tempat lain, topik itu kalau diajarin minimal 5-10 juta harus bayar. Ini nanti cukup 100.000, sudah tahu, oh ternyata caranya gini dong. Sehingga itu nanti bisa diterapkan. Ingat pemirsa, Pak Pipo ini menginvestasikan uangnya untuk seminar adalah 100 juta rupiah. Anda hanya 100.000 rupiah saja, begitu ya Pak Pipo ya. Nanti Pak Pipo masih akan memberikan untuk Anda sebuah tema-tema atau banyak sekali nanti yang akan dibahas pada saat seminar. Salah satunya tadi bagaimana memilih properti yang harganya itu di atas bunga bank, begitu ya Pak ya? Yang income-nya bisa di atas angsuran. Kalau di atas angsuran artinya apa? Anda aman. Bisa nyicil sendiri sehingga sampai lunas. Itu yang kita mau. Oke, baik. Tapi kalau kita bicara sekali lagi tentang minimarket franchise ya. Segala bisnis itu pasti punya resiko ya, Pak Pipo ya. Bisa nggak Pak Pipo menjabarkan kalau misalnya kita sudah terjun langsung nih dalam minimarket franchise, kira-kira resikonya seperti apa yang akan kita dapatkan? Resiko setiap investasi pasti ada resiko. Tidak ada investasi yang tidak ada resiko. Saya setuju. Deposito yang paling aman tetap ada resiko. Jadi menurut saya semua investasi ada resiko. Nah, minimarket franchise ini mungkin ada beberapa resiko. Satu, misalnya ditempel kompetitor. Ya kan, merah ditempel biru atau biru ditempel merah. Selalu sukanya gitu tuh. Iya, soulmate itu berdua ya. Jadi caranya gimana? Sebenarnya kita nggak perlu takut untuk ditempel kompetitor. Kita milih titik yang terbaik. Kalau kita udah milih yang titik terbaik, kompetitor mau nempel itu nggak ada efeknya. Saya punya toko di Tangerang, itu ada toko saya, kemudian 2 ruko kemudian ditempel kompetitor. Nggak goyang omsetnya, nggak masalah kok. Caranya milih lokasi yang bagus gimana? Pertanyaan saya selalu simpel sekali. Lebih banyak mana? Orang Surabaya kerja di Sidoarjo, atau orang Sidoarjo kerja di Surabaya? Orang Sidoarjo kerja di Surabaya. Biasanya Pak? Orang Sidoarjo tinggalnya, kemudian kerjanya di Surabaya. Iya, betul. Nah, kemudian orang lebih sering mana? Belanja waktu pagi hari, buru-buru ke kantor, tapi belanja dulu, atau pulangnya waktu santai-santai baru belanja? Biasanya pulangnya, Pak. Biasanya pulangnya. Nah, kalau pulang santai-santai belanja, orang lebih senang mana? Ke kanan, motong jalan, padahal truk-truk banyak. Bis-bis atau truk-truk besar-besar atau yang sejalan kiri jalan. Sejalan dong. Nah, makanya dari arah Surabaya ke Sidoarjo sampai ke rumah masuk itu kiri jalan itu lebih bagus daripada kanan. Nah, itu pemirsa, Anda perhatikan ya sekarang ya. Kenapa saya juga baru tahu nih, kenapa pada saat saya juga rumahnya di Sidoarjo nih Pak, kebetulan Pak. Kenapa banyak sekali si I atau si A itu adanya di kiri jalan, benar Pak ya? Ya, itu lebih bagus. Ya. Kalau misalnya kita duluan, dia di belakang kita, kan enak tuh. Dia pelangnya di sini kita naikin. Dia pelangnya di bawah kita turunin. Kita turunin, kan lebih enak. Kita pasti belok duluan, parkir kita penuh, baru ke dia, baru bisa masuk. Oh iya, betul. Kita maksimalkan dulu. Itu salah satu teknik untuk milih lokasi. Salah satu loh pemirsa. Tapi kalau saya bilang dari salah satu ini cukup memberikan pencerahan ya untuk saya dan juga pemirsa yang ada di rumah. Nah, kalau kita bicara tadi tentang resiko, tadi yang ditempel oleh kompetitor lain ya. Meminimalkannya bagaimana Pak? Dengan kita milih lokasi yang bagus. Itu salah satunya. Okay. Kemudian resiko lainnya tadi saya belum selesai. Oh iya, betul. Resiko lain kehilangan barang. Nah, pasti kehilangan barang franchisor sudah garansi maksimal kehilangan barang hanya 0,2% dari omset, itu yang jadi tanggung jawab kita. Jadi kalau barangnya hilang 0,15% dari omset rata-rata biasa 300-350 juta. Jadi sekitar 450.000 itu tanggung jawab kita. Tapi kalau omsetnya kalau kehilangannya di atas 0,2% dari omset, itu kelebihannya ditanggung oleh franchisor. Jadi kita nggak perlu pusing tiap hari harus datengin toko, ngecekin stok opnam, nggak perlu. Resiko kita maksimal sampai 0,2%. Dan resiko lain ketiga adalah ketika kita mulai baru, itu kadang-kadang nggak profit.
Nah, caranya nurunin resiko gimana? Dengan pertama, kalau pemirsa mau beli atau Mbak Gadis nanti mau beli, yang pertama beli dulu yang take over. Take over itu toko yang sudah jalan. Kita tinggal menjalankan lagi tinggal begitu menjalankan ya? lagi. Sudah itu disediain oleh franchisor. Jadi itu lebih enak. Itu saya selalu saranin untuk yang mulai-mulai take over. Nah, nanti detailnya take over seperti apa ada di seminar. Betul sekali. Nah, detailnya take over seperti apa akan dijelaskan di seminar. Tapi ini sudah cukup sekali untuk apa ya, kalau saya rasa dan pemirsa di rumah mungkin sedang menyaksikan kita, Pak. Ini mereka pasti kalau misalnya Anda punya jiwa investor, Anda ingin sukses mendapatkan passive income yang luar biasa, ini juga pasti sudah akan membuka wawasan Anda. Oh iya ya, sudah terbayang ya, nanti saya berarti akan seperti ini begitu ya, Pak ya. Oke, Pak, tadi kan kalau titik yang bagus untuk membuka si minimarket ini adalah di sebelah kiri pada saat kita berjalan pulang gitu ya Pak ya. Tapi kalau kita bicara daerah Pak, daerah mana saja yang sebenarnya bagus untuk franchise? Tadi Bapak ada kan di Lumajang. Lumajang ini notabene kita tahu bahwa bukan suatu kota yang ramai juga ya, Jember, Banyuwangi. Bagaimana Pak? Daerah-daerah mana yang bagus untuk bikin minimarket? Sebenarnya semua daerah itu bagus. Selama ada penduduknya itu bagus. Ya pasti ya. Ya, jadi sebenarnya nggak usah khawatir. Nah, nanti yang paling penting adalah selain milih daerah yang bagus, titiknya yang paling penting. Karena semua daerah rata-rata di Indonesia bagus. Nah, tinggal titiknya. Dan lebih bagus lagi kalau daerah yang izin pembukaan tokonya susah. Karena kompetitor pun berarti kalau mau masuk juga susah. Jadi makanya pemirsa Mbak Gadis, semakin lama kan semakin susah sekarang izin. Makanya saya tepuk-tepuk, bagus, izin semakin lama semakin susah. Susahin gitu ya. Di dalam. Nah, makanya pemirsa kalau mau buka minimarket, ini waktu yang tepat. Karena izin semakin lama semakin susah. Saya prediksi suatu hari izinnya bisa lebih mahal dari propertinya. Jadi mendingan kalau mau invest segera. Belum terlambat ya. Terus nanti setelah semua invest, kita berdoa bersama supaya izinnya ditutup. Ya, supaya kompetitornya segera kompak ya kalau itu berdoanya ya. Oke, baik. Rp100.000 saja loh pemirsa, Anda bisa langsung berbisnis, mempunyai bisnis minimarket franchise atau waralaba dan juga propertinya bisa menjadi milik Anda. Dan tentu saja kalau tadi Pak Pipo sudah mengatakan bahwa ini mudah loh sebenarnya. Anda nggak usah memikirkan yang namanya modal. Karena kalau kita mikirin modal sampai tahun depan, jangan-jangan modal kita belum terkumpul ya Pak Pipo ya. Saya mulai cuma Rp0. Nanti saya buktikan, datang di seminar saya kasih tahu caranya gimana saya mulai Rp0. Oke, sekali lagi modal jangan dipikirkan pemirsa, yang penting Anda punya niat, Anda juga punya sebuah kedisiplinan untuk membangun sebuah minimarket franchise. Ketekunan juga sangat diperlukan untuk Anda yang ada di rumah. Ada usia minimal nggak sih Pak? Dari peserta-peserta kemarin usia 21 menurut saya sudah bisa. Oke, jadi kalau Anda usia 21 saat ini sedang kuliah, begitu ya Pak ya? Ini bisa juga jadi ajang untuk belajar. Atau mungkin ada peserta yang paling tua Pak waktu itu ikut? Yang paling tua yang berhasil 70 tahun ada. Wow, 70 tahun masih berhasil pemirsa. Sekali lagi untuk Anda yang ada di rumah, ini tidak terbatas untuk siapapun. Anda ibu rumah tangga mungkin boleh ya Pak ya? Boleh. Boleh, silahkan usia 21 tahun, bila masih kuliah. Ajak suaminya juga, ajak saudara-saudaranya juga. Ajak kerabat-kerabatnya semuanya untuk belajar bisnis ini. Karena yang pasti ini sangat mudah sekali dan tentu saja hanya dengan investasi yang menurut saya nggak ada artinya apa-apalah dengan apa yang akan Anda dapat. Rp100.000 saja untuk mengikuti seminar ini. Dan selama berapa jam nanti Pak kira-kira? Sekitar 2-3 jam. 2 sampai dengan 3 jam. Anda bisa tanya semuanya sama Pak Pipo mumpung beliaunya ada di Surabaya, karena belum tentu lagi beliau akan hadir di Surabaya dan membocorkan ini dia bagaimana caranya untuk bisa mendapatkan bisnis minimarket franchise atau waralaba dan properti di Surabaya. Pak, sebelum saya jeda saya mau tanya dulu nih Pak, sebelum lupa. Ini kan banyak sekali daerah-daerah di Jawa Timur. Misalnya kita seperti Pak Pipo juga ya, tinggal di Jakarta. Saya tinggal di Jakarta. Buka minimarketnya di Banyuwangi, di Jember, it's okay Pak. Ketika kita tinggal di Surabaya, kita bukanya mungkin di daerah Pacitan. Toko saya kan di ujung Indonesia Timur, ujung Indonesia Barat ada di Medan. Yang di timur ada di Banyuwangi. Jadi nggak ada masalah. Mau di mana aja boleh selama masih benderanya merah putih, masih boleh. Ya betul sekali, karena banyak sekali nanti pertanyaannya akan masuk Pak. Kalau saya buka di Surabaya, di Sidoarjo ini sudah banyak Pak saingannya, begitu ya Pak ya? Nanti diajarkan juga Pak Pipo bagaimana caranya Anda untuk bisa mendapatkan sekali lagi bagaimana berbisnis franchise minimarket ini bisa menghasilkan untuk Anda. Dan tidak hanya itu, propertinya bisa menjadi milik Anda. Baik, saya ke Pak Pipo. Pak Pipo, ini kan sudah kita segmen terakhir. Saya mau kembali lagi menggarisbawahi untuk pemirsa yang mungkin baru saja bergabung dengan kita. Repot nggak? Sekali lagi pertanyaan saya, repot nggak ngurusin minimarket franchise ini?
toko minimarket franchise saya ada 22. 19 warna biru, 3 warna merah. Oke. Ya, tempatnya ada Medan ada 3, Cilegon, Anyer, Serang, Rangkas Bitung, Tangerang, Bogor, Depok, Cilengsi, Subang, Jogja, Tuban, Banyuwangi, Jember, Lumajang. Nggak repot tuh, saya masih bisa ngobrol-ngobrol hari ini. Masih bisa keluar kota ya Pak? Ya. Siang, kalau nggak ke Surabaya ya, siang itu saya pulang siang, makan siang dengan istri saya, bisa ngobrol-ngobrol dengan anak-anak saya. Nah itu yang saya mau, pemirsa juga seperti itu, Mbak Gadis juga seperti itu. Karena itu nanti di seminar datang, rugi kalau nggak datang. Pasti bermanfaat buat pemirsa. Oke, satu mungkin pertanyaan yang pemirsa punya, saya juga punya secara pribadi ya Pak ya. Andai kata saya punya tanah nih, kemudian tanah ini saya mikirnya cocok pasti untuk dibangun minimarket franchise. Nah, ada kategori tertentu kah atau bagaimana Pak? Mbak Gadis, itu sudah bagus sekali punya tanah. Cocok, nggak cocok, itu nggak masalah. Saya dulu 2008 aja mulai nggak punya tanah, nggak punya duit, bangkrut. Bisa mulai sampai hari ini punya 22 minimarket. Dari 22 minimarket, 21 sudah saya beli, tinggal 1 yang masih sewa. Jadi tidak ada hambatan apapun menurut saya untuk punya tanah atau tidak punya tanah, punya uang atau tidak punya uang, punya deposito atau tidak punya deposito. Menurut saya bukan hambatan. Yang penting tekun ya? Yang penting tekun, mau belajar sampai ke tujuan. Pasti yang punya uang lebih mudah untuk finish. Tapi bukan berarti yang sekarang nggak punya uang, nggak punya modal, nggak bisa finish. Bisa, tapi tentu butuh waktu yang mungkin sedikit lebih panjang. Tapi nggak usah khawatir, setelah itu kan jadi punya ilmunya. Oh ternyata kalau invest tanpa modal caranya gini. Dan itu bisa diterapkan di mana-mana. Tidak hanya di minimarket franchise, bisa di investasi-investasi yang lain. Pokoknya gimana kita mikir caranya, kita nggak modal, orang lain yang kerja, kita tidak bekerja untuk uang, uang yang bekerja untuk kita. Nah caranya gimana nanti di seminar kita diajarkan. Oke, Pak, nanti kalau misalnya kita ada pertanyaan nih, mana bisnis yang lebih baik? Ada begitu ya pasti ya? Indomaret kah? Atau minimarket kah? Atau properti? Nah, properti bagus, tiap tahun relatif naik. Dan ini adalah waktu yang terbaik buat beli properti. Banyak orang yang nanya ke saya, Pak, properti kan lagi lesu. Lagi stuck, Pak, betul. Lesu dah, ngomong aja lesu. Tapi saya akan ngomong, lesu itu kan bagi penjual. Bagi pembeli, kayak saya kan lagi semangat-semangatnya nih. Saya lagi pengen borong semua properti yang lagi diskon-diskon, saya beli. Makanya ini waktu yang terbaik untuk invest di properti. Karena tahun depan atau 2 tahun lagi harganya ini kembali lagi melesat ya. Mungkin kalau kita bicara melesat lagi. Ini kan waktunya mereka, ya istilahnya istirahat dulu lah. Konsolidasi atau apalah istilahnya. Dulu. Tapi ini waktu yang terbaik. Makanya datang ke seminar, kita pelajarin caranya gimana. Oke, baik. Ini di segmen terakhir sekali lagi Pak Pipo, satu kesimpulan untuk tadi yang kita sudah berbicara banyak hal dan juga boleh diajak sekali lagi pemirsa untuk bergabung bersama kita di seminar yang akan diadakan di 2 sesi tanggal 17 November dan tanggal 18 November nanti, silakan. Ya, jadi kesimpulannya 1 jam kita ngobrol atau besok seminar, sebenarnya yang akan saya ajarkan prinsipnya mudah. Kalau yang sudah punya uang, caranya gimana supaya uangnya bekerja lebih keras. Jangan kita yang bekerja keras, uangnya nganggur-nganggur, jangan. Terus kalau yang belum punya uang atau uangnya belum cukup atau sudah punya uang tapi nggak mau pakai uang, juga bisa. Itu caranya gimana kita invest, tapi dengan down payment atau DP atau modal sekecil-kecilnya bila perlu 0.